Halo semuanya, saya Jo Ervin Julianto. Hari ini ingin mempresentasikan tentang tugas akhir saya berjudul Analisis Risiko K3L di Taman Safari Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang K3L secara singkat dan bagaimana hubungan antara K3L dan kebun binatang, bagaimana catatan kasus kecelakaan mereka, dan sebagainya. Dan juga kita akan membahas tentang Taman Safari di Indonesia itu sendiri. Kemudian kita akan menganalisis K3L-nya berdasarkan risk identification, risk register, hingga ke konklusi. Lanjut saja, apa itu K3L? K3L merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Adalah bidang multidisiplin yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerjanya. Nah, mereka memastikan bahwa pekerja dan orang lain dilindungi dari segala risiko cedera atau kesehatan yang ditimbulkan dari tempat kerja. Nah, untuk menegakkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, akar masalah dan risiko perlu diidentifikasi. Nah, seperti kita lihat di berita-berita, setiap tahun berjuta-juta kecelakaan kerja di dalam industri terjadi. Sebagian besar berakibat tidak fatal dan juga berakibat fatal, dan sebagainya lagi mengakibatkan cacat badan. Nah, sebagian besar dari kecelakaan tersebut penyebabnya adalah faktor lingkungan dan juga faktor manusia. Nah, risiko-risikonya dapat berupa gas beracun, listrik, terjatuh, api, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan melihat hubungan K3L dan kebun binatang. Sama halnya dengan industri lain, kebun binatang juga memiliki risiko-risiko kecelakaan kerja. Nah, contoh kasusnya dapat kita lihat di sini. Terdapat serangan singa yang fatal pada seorang intern berusia 22 tahun yang sedang membersihkan kandang singa. Kasus lainnya juga ketika seekor orca di SeaWorld of Florida di Orlando menjambak rambut seorang pelatih dan menenggelamkannya. Selanjutnya, seorang pria diterkam hingga tewas oleh satu beruang jantan di Animals of Montana ketika sedang membersihkan kandang. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa administrasi kesehatan dan keselamatan kerja memiliki peraturan untuk melindungi pekerja dari roda gigi, dari mesin, pada industri-industri konvensional. Namun mereka belum terlalu memiliki aturan khusus yang melindungi karyawan kebun binatang dari gigitan hewan dan sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat melihat pentingnya K3L dalam kebun binatang, tidak hanya pada industri konvensional saja. Nah, kebun binatang di sini atau taman safari menjadi topik unik karena kebun binatang memiliki banyak masalah untuk dipertimbangkan, mulai dari kesehatan hewan, keselamatan hewan, hingga kesehatan dan keselamatan dari karyawan dan juga pengunjungnya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat dulu profil Taman Safari di Indonesia. Taman Safari merupakan lembaga konservasi alam yang bertujuan untuk melakukan pembudidayaan dan penangkaran fauna yang sifatnya suaka marga satwa. Nah, Taman Safari sendiri merupakan Taman Safari Indonesia ya, merupakan taman safari terbesar se-Asia Tenggara yang dipenuhi oleh 4.636 satwa dari 300 spesies. Ia memiliki lebih dari 500 hektar area rekreasi alam dan juga konservasi, dan dikunjungi oleh lebih dari 2 juta pengunjung per tahunnya. Nah, bedanya Taman Safari dan kebun binatang lainnya adalah bahwa di Taman Safari, binatang dibiarkan berkeliaran di alam bebas. Nah, ini merupakan Taman Safari Indonesia Group yang terdiri dari berbagai macam taman safari di Indonesia. Selanjutnya, Taman Safari juga termasuk ke dalam grup asosiasi seperti berikut: Indonesia Zoological Parks Association, Southeast Asia Zoos and Aquarium Association, dan juga Indonesia's Conservation Planning Specialist Group. Nah, di Taman Safari, selain memberikan pengalaman melihat hewan secara dekat, mereka juga menghadirkan berbagai macam wahana yang menarik bagi pengunjung. Nah, namun kita sekarang ingin melihat kasus-kasus kecelakaan apa saja yang terjadi pada Taman Safari Indonesia. 3 berita yang saya dapat ini menceritakan tentang kecelakaan yang dialami oleh pekerja-pekerja yang bekerja di Taman Safari di Indonesia. Dilihat di sini bahwa Indrarti dan Nur Hamidah diserang oleh beruang, Tony diserang oleh harimau Sumatera karena masuk sangkar tanpa membawa pengaman apapun, dan juga pria dari Singosari bernama Tomo terkena pukulan dari belalai gajah dan terlempar menimpa pagar pembatas. Nah, dari risiko-risiko tersebut kita dapat melihat bahwa risiko taman safari sebenarnya pada umumnya tertuju pada 3 pihak, dan risiko-risiko itu bersifat real.
Nah, tiga pihak tersebut yaitu hewan, pekerja, dan juga pengunjung seperti yang telah disebutkan tadi. Namun pada hari ini kita akan lebih berfokus kepada risiko-risiko yang dialami oleh pekerja. Nah, identifikasi risiko ini dimulai dengan identifikasi pekerja terlebih dahulu. Pekerja di kebun binatang secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu veterinarian atau dokter hewan, zookeeper, dan juga plumber, cleaning, electrician lainnya. Nah, risiko-risiko yang terdapat pada kebun binatang sendiri itu dapat diklasifikasikan, kalau saya mengklasifikasikan menjadi 6, yaitu zoonotic disease atau penyakit menular dari hewan, pekerja, ergonomi, komunikasi, risiko kendaraan, dan risiko lainnya. Nah, untuk mendata risiko-risiko yang mungkin terjadi di kebun binatang, saya menggunakan metode risk register atau daftar risiko yang terdokumentasi yang dihadapi oleh organisasi ataupun departemen di dalam organisasi tersebut. Nah, pertimbangan saya menggunakan risk register adalah karena risk register ini termasuk sebuah tools yang cukup cukup simpel untuk dimengerti dan dibaca, namun juga memiliki tingkat kedetailan yang lumayan tinggi, di mana dia mempunyai expected probability of failure dan juga expected cost of failure, di mana ini dapat diambil untuk menghitung level of risk, di mana dalam risk register juga terdapat risk response yang tepat dan juga risk response strategi yang dapat um, dicanangkan waktu risiko tersebut terwujud. Ini merupakan lanjutan dari risk register sebelumnya yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Kita mulai dari risiko pertama, yaitu risiko kendaraan menabrak, ditabrak, atau keluar jalur. Kendaraan pada kebun binatang pada umumnya memiliki perbedaan signifikan dengan mobil-mobil biasa, di mana dia memiliki perbedaan spesifikasi dalam cara pengendalian, pengeremannya, dan juga area operasinya. Nah, sehingga para pekerja diharuskan untuk belajar dan berlatih mengemudi terlebih dahulu, dan juga diharuskan fokus dalam berkendara. Di sini juga driver bertanggung jawab dalam melakukan inspeksi perawatan umum terhadap kondisi mobil, seperti pengecekan oli, tekanan udara ban, dan tipe bahan bakar, karena kondisi mobil yang tidak baik akan menghadirkan risiko-risiko lainnya yang akan membahayakan bagi pengendara dan pengunjung. Nah, terlebih lagi, industri kebun binatang dan akuarium sekarang telah bergerak ke arah industri hijau. Dalam kata lain, mereka sekarang lebih cenderung menggunakan moda-moda transportasi dengan tenaga listrik. Di mana hal tersebut menghadirkan risiko-risiko baru ya. Contohnya seperti kendaraan listrik pasti mempunyai baterai. Nah, baterai ini tentunya harus dicas. Saat pengecasan baterai, tentunya baterai tersebut harus dicabut dan nanti dipasang lagi. Nah, saat pencabutan dan pemasangan, para pekerja harus berhati-hati dalam melakukan proses tersebut, agar tidak tersengat listrik yang hidup dari baterai tersebut. Selanjutnya adalah risiko komunikasi, berupa kurangnya komunikasi dan juga miskomunikasi antar karyawan. Komunikasi di sini dapat berupa antara pekerja ke pekerja lainnya atau antara pekerja ke supervisornya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa bentuk komunikasi antar pekerja itu tidak hanya sebatas lisan saja, namun bisa juga berbentuk daftar tertulis seperti keeper reports, veterinary instruction, dan juga maintenance request. Nah, komunikasi di sini bersifat esensial agar tidak terjadi mishandling pada hewan ataupun resource. Nah, alat komunikasi lisan lainnya jarak jauh seperti radio, walkie-talkie, dan juga paging system harus senantiasa berada pada keeper dalam jangkauan untuk kemudahan penjangkauan pada keadaan darurat. Nah, juga semua peralatan elektronik harus dipastikan memiliki daya yang terisi penuh saat dan sebelum pemakaian. Hal ini ditujukan agar misalnya ada peristiwa darurat atau kejadian darurat, maka alat komunikasi tersebut berada pada jangkauan keeper. Selanjutnya, ini merupakan tambahan saja bagi para akuaris, alat komunikasi elektronik tentunya tidak berteman baik dengan air dan kelembapan. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan khusus dan lebih dari akuaris terhadap alat komunikasi elektronik tersebut untuk dijauhkan dari kelembapan dan air.
Selanjutnya, kita melihat dari zoonotic disease atau yang didefinisikan oleh Hansen pada 2008 adalah segala penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Sama seperti penyakit lainnya, penyakit ini dapat membuat pekerja sakit dan tidak dapat bekerja sehingga mengurangi efisiensi kerja. Nah, penyakit ini juga dapat menular ke pekerja lainnya maupun anggota keluarga dari sang pekerja sehingga penularan jika tidak dapat dicegah dapat merambat luas. Dalam hal ini, pekerja sebagai pihak yang pertama bertemu dengan penyakit memegang kunci pencegahan utama, yaitu basic hygiene protocol, berupa mencuci tangan secara konstan, mengganti pakaian dan sepatu setelah selesai bekerja, memisahkan makanan untuk pekerja dan untuk hewan, dan makan pada tempat khusus yang disediakan, memisahkan pencucian pakaian khusus kiper dan anggota keluarga. Menurut Anda memang ini terlihat cukup jelas ya, cuman bagi pekerja yang baru bekerja di Taman Safari memang mereka melakukan basic hygiene protocol secara baik. Namun, waktu demi waktu, ketika sang pekerja sudah bekerja lama dan juga ketakutannya akan zoonotic disease berkurang, maka dia akan cenderung tidak melakukan basic hygiene protocol secara baik lagi. Sehingga hal tersebut harus dicanangkan oleh pihak manajemen agar para pekerja tetap mengikuti basic hygiene protocol. Selanjutnya juga terdapat risiko gangguan pernapasan, iritasi, dan keracunan oleh worker. Hal ini didapat dari klorin, bromin, bahan-bahan kimia lainnya yang didapat saat proses pembersihan kolam, pembersihan permukaan kandang. Dan juga terdapat paparan obat pada perawatan hewan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, contohnya adalah klorin. Klorin digunakan dalam disinfektasi kolam dan juga dari pertumbuhan alga. Nah, klorin ini biasanya digunakan dalam dua bentuk, yaitu cairan dan juga granular. Nah, kedua bentuk itu sebenarnya sudah cukup berbahaya bagi manusia jika terpapar dalam jumlah yang banyak. Namun, jika klorin tersebut bereaksi dengan amonia dari urin atau feses hewan, ini dapat menimbulkan reaksi yang juga berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, perlu adanya standar rasio pencampuran untuk dilusi bahan kimia pembersih agar proses pembersihan efektif sekaligus tidak terlalu poten untuk membahayakan manusia ketika berada di dekatnya. Dan juga pekerja diharuskan menggunakan personal protective equipment atau PPE. Nah, ini merupakan daftar PPE dari OSHA di mana terdapat bagian tubuh dan hazard dan juga PPE yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan bercerita tentang penanganan hewan berupa pemberian obat. Nah, pemberian obat tersebut biasanya berbentuk pil atau salep oles. Nah, dan seorang dokter hewan pastinya dalam satu hari menangani obat dalam jumlah banyak dan repetitif. Nah, hal ini mempunyai risiko paparan obat-obatan melalui absorpsi kulit bagi veterinary. Nah, hal ini dapat dicegah dengan penggunaan PPE berupa sarung tangan latex sekali pakai, dan juga mencuci tangan sebelum melepas sarung tangan dan sesudah melepas sarung tangan. Selanjutnya juga, bahaya resiko yang diterima oleh veterinary tidak hanya obat-obatan, namun juga paparan radiasi. Nah, dalam masa inspeksi kesehatan hewan, terkadang catatan radiograf atau X-ray dibutuhkan sebagai data. Dan juga perlu adanya seorang kiper yang diharuskan untuk membantu memposisikan dan menahan posisi hewan untuk direkam. Nah, kiper yang bertugas seperti itu, ini memiliki resiko terpapar radiasi dalam jumlah besar jika diakumulasikan dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu diharuskan bagi kiper yang sedang mengalami masa kehamilan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam proses tersebut. Nah, biasanya rumah sakit konvensional memiliki ruangan radiografi yang didesain secara khusus untuk mengurangi scatter radiation, bisa dari desain dindingnya dan material dindingnya. Namun, kebun binatang kebanyakan tidak dibangun atas standar fasilitas yang sama, termasuk taman safari. Oleh karena itu, perlu adanya PPE khusus yang diberikan kepada karyawan untuk mengurangi paparan radiasi seperti lid gown, sarung tangan, kacamata pelindung, dan lain-lain. Nah,
Risiko selanjutnya yang dihadapi oleh worker adalah terpeleset, tersandung, dan jatuh yang merupakan penyebab cedera yang paling sering terjadi kepada kiper dan seringkali menyebabkan terkilir atau kesleo. Nah, hal ini disebabkan oleh permukaan yang basah atau licin yang terekspos kepada kiper secara konstan dari kegiatan pembersihan ataupun dari lingkungannya sendiri yang basah ataupun berair. Dan juga faktor-faktor lainnya berupa permukaan lantai yang bermacam-macam, mulai dari beton yang mulus hingga batuan-batuan buatan pada display. Oleh karena itu, kiper harus senantiasa fokus dalam bekerja dan juga mengenakan PPE dalam hal ini menggunakan alas kaki yang memberikan traksi atau gaya gesek cukup dalam berjalan di permukaan licin. Kiper juga harus sering-sering merapikan selang ataupun peralatan yang dapat memberikan risiko tersandung dan juga lubang atau permukaan yang tidak rata harus diperbaiki sesegera mungkin atau ditandai untuk sementara dengan cat berwarna terang atau sebagainya. Nah, juga dari OSHA berkata pada 2009 bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan maintenance dengan ketinggian 1,2 meter atau terlibat dalam pekerjaan konstruksi 1,8 meter dari atas permukaan tanah harus mendapatkan proteksi dari terjatuh. Selanjutnya kita akan menganalisis dari sisi hewan lepas atau kabur, di mana ini biasa paling dominan disebabkan oleh kelalaian pekerja atau kiper dan juga kurang komunikasi antar pekerja dan juga lock failure atau kegagalan gembok dan juga lupa mengunci pintu. Di mana hewan yang lepas atau kabur ini berpotensi mencelakakan satu pekerja dan juga pengunjung. Dan juga berpotensi merusak fasilitas dan juga menghilangkan aset dari taman safari itu sendiri. Hal ini tentu berdampak besar ya, apalagi jika pengunjung tersakiti, sehingga ini akan menurunkan kepercayaan pengunjung terhadap taman safari. Setiap kiper dalam upaya mitigasi untuk menghindari preventif ya, menghindari risiko seperti ini terwujud, setiap kiper harus mengisi dan mengecek report paper perpindahan hewan sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menyebabkan hewan itu lepas atau kabur. Selanjutnya juga menggunakan specialized lock atau gembok terspesialisasi untuk kategori fasilitas-fasilitas operasi yang berbeda. Nah, specialized lock ini bisa diatur oleh pihak manajemen atas. Selanjutnya, kiper juga harus sering-sering melakukan inspeksi dan perawatan gembok. Hal ini berupa misalnya penggunaan lubrikan untuk tidak menghindari pembekuan. Biasa pembekuan ini terjadi pada habitat-habitat yang bersifat dingin, seperti habitat beruang kutub dan juga penguin ya. Nah, pemberian lubrikan juga tidak boleh sembarangan, tidak pada lubang kunci, namun pada shaft gembok. Nah, selanjutnya kita juga harus memiliki setidaknya satu alternatif gembok pada tiap fasilitas untuk menggantikan gembok yang rusak pada saat kejadian itu terwujud. Selanjutnya juga menggunakan sistem pintu double door pada fasilitas hewan untuk memberikan perlindungan ganda ya bagi para kiper dalam memasuki kandang para hewan. Nah, sistem double door ini sudah digunakan oleh taman safari dan juga beberapa kebun binatang pada umumnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dapat diambil dan persiapan jika hewan itu benar-benar kabur atau risiko terwujud. Nah, sebelumnya pihak Taman Safari tentunya harus telah merencanakan aksi strategis jika risiko tersebut benar-benar terwujud. Para kiper dan pekerja lainnya harus dilatih bagaimana bertindak dalam proses pencarian hewan hingga konfrontasi dengan hewan yang kabur tersebut. Nah, para pekerja juga harus senantiasa berhati-hati tanpa memandang hewan apa yang kabur, walaupun bukan hewan tergolong predator buas. Ini dikarenakan bahwa hewan yang paling jinak dan paling dapat diprediksi sekalipun akan menjadi tidak dapat diprediksi ketika dihadapi oleh kondisi-kondisi yang tidak biasa atau kondisi mendadak. Selanjutnya, pekerja atau kiper dapat membawa perlindungan atau wajib membawa perlindungan berupa oleoresin, capsicum, atau biasa disebut dengan pepper spray, defense spray, atau bear spray. Ini dilakukan sebagai perlindungan terhadap hewan yang kabur itu jika hewan tersebut termasuk ke dalam golongan predator. Nah, dalam kondisi hewan lepas atau kabur,
informasi menjadi sangat penting di antara pekerja-pekerja, sehingga pekerja diwajibkan untuk menginformasikan kepada pekerja lainnya terhadap hewan-hewan yang lepas atau kabur dalam proses pencarian hewan maupun konfrontasi. Nah, dalam kondisi darurat seperti ini, pekerja diwajibkan radio silence atau tidak boleh menggunakan radio secara sembarangan, kecuali pekerja tersebut mempunyai informasi kritis yang dapat dikontribusikan atau dibagikan ke dalam proses pencarian atau konfrontasi hewan kabur. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang sisi ergonomis dari keselamatan pekerjanya. Pada slide ini kita akan berbicara tentang physical ergonomy, yaitu musculoskeletal disorder, di mana pekerjaan dari keeper dan cleaner tentunya melibatkan banyak aktivitas fisik, mulai dari pemberian makan hingga pembersihan kandang. Nah, aktivitas-aktivitas itu jika dilakukan secara repetitif, yang pastinya repetitif, dengan postur yang tidak baik akan menyebabkan deformasi jangka panjang. Nah, sebenarnya cara mencegahnya adalah dengan melakukan pekerjaan tersebut dengan postur yang baik. Nah, postur yang baik dan standar seberapa berat beban yang dapat diangkat oleh seseorang ini sudah ditentukan oleh NIOSH Lifting Guide. Di sana Anda bisa melihat bagaimana panduan-panduan untuk mengangkat barang-barang berat. Selain itu, dalam upaya mengurangi risiko deformasi, sebenarnya pihak Taman Safari juga dapat memberikan perkakas maupun mesin tangan yang ergonomis. Nah, sebenarnya salah satu concern dari mesin tangan maupun perkakas yang ergonomis ini adalah pada saat pemakaian pertama, para pekerja pasti merasa tidak nyaman karena mereka belum biasa memakai perkakas maupun mesin tangan yang baru ini. Namun, harus diperhatikan bahwa ini beneficial bagi mereka dalam jangka waktu yang panjang untuk mengurangi deformasi. Selanjutnya kondisi peralatan harus dalam keadaan baik saat pemakaian. Peralatan yang rusak harus segera dibuang atau direparasi. Selanjutnya adalah sign system. Sign system ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengunjung dan juga antara pekerja. Di sini Anda dapat melihat bahwa larangan himbauan untuk mengunci pintu menjadi sangat penting ketika singa ini bisa membuka pintu, sehingga sign system sebenarnya sangat penting bagi keselamatan pengunjung juga. Selain itu, sign system seperti report system dapat memberitahukan kondisi hewan antar pekerja, sehingga ini dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya komunikasi dan juga mengurangi kecelakaan pada tempat kerja. Nah, selanjutnya adalah risiko-risiko lainnya seperti kebakaran yang telah dibahas pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Bab 2 dan Bab 3. Pada Bab 2 kita berbicara tentang analisis risiko kebakaran dari instansi tersebut sendiri, di mana kita melakukan survei dan lain-lain. Pada Bab 3 kita berbicara tentang manajemen proteksi kebakaran lingkungan termasuk lingkungan pariwisata seperti Taman Safari Indonesia ini. Nah, di sini dilakukan pengumpulan informasi dan juga diberitahu sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan kebakaran. Selanjutnya, kita berangkat ke analisis perusahaan. Dari sekian banyak risiko-risiko dan juga solusi dan panduan yang telah dibicarakan, apakah para pekerja dan kiper di Taman Safari telah bertindak sesuai dengan prosedur K3L? Nah, dari hasil observasi, ditemukan banyak indikator yang menunjukkan perilaku berbahaya yang dilakukan oleh animal keeper dan pekerja. Seperti tidak menggunakan peralatan keamanan, tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan saat bertugas, tidak berada di dalam mobil saat bertugas, dan lainnya. Nah, lantas bagaimana dengan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak Taman Safari? Apakah sudah lengkap? Apakah sudah sesuai dengan prosedur K3L? Nah, sebenarnya pihak Taman Safari sudah memberikan fasilitas-fasilitas keselamatan bagi mereka yang sudah menjalankan sistem K3L, seperti pemberian perlengkapan PPE, memasang rambu-rambu dan sign system di setiap lokasi, dan lainnya. Nah, ini berarti dari pihak Taman Safari sudah memberikan
banyak fasilitas-fasilitas keamanan dan keselamatan bagi para pekerja. Namun para pekerja belum menggunakan fasilitas tersebut secara optimal dan belum mematuhi prosedur keselamatan K3L. Oleh karena itu, kita berangkat ke kesimpulan bahwa penyebab kecelakaan sebenarnya pada tempat kerja datang dari berbagai sumber, seperti faktor lingkungan dan pekerja. Namun dominan, kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh perilaku berbahaya dari para pekerja. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat perilaku berbahaya yang ditunjukkan oleh para pekerja, maka akan semakin tinggi pula tingkat kecelakaan pekerja, seperti kata Sutherland pada tahun 2004. Oleh karena itu, kita ingin menurunkan tingkat kecelakaan kerja dengan cara menurunkan perilaku berbahaya, dengan cara pembenahan lebih lanjut terhadap pekerja taman safari, agar dapat mengikuti prosedur K3L yang telah diberikan oleh pihak taman safari, agar kecelakaan pada tempat kerja dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari saya. Saya berharap dengan analisis risiko ini, pihak Taman Safari dapat menurunkan tingkat kecelakaannya pada tempat kerja bagi para pekerja, pengunjung, dan juga para hewan-hewan. Sekian presentasi dari saya, Joy Evan Julianto. Terima kasih.